Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Tambihun man mata wa alaihi sholatu fardin lam tuqda wa lam tufda anhu. Orang yang meninggal dunia yang masih mempunyai tanggungan sholat yang pernah ditinggalkan semasa hidupnya, maka tidak bisa diqadha oleh orang yang masih hidup dan juga tidak bisa diganti dengan membayar fidyah. Tidak bisa dan tidak sah maksudnya. Karena apa? Karena sholat itu adalah ibadah badaniyah yang tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Ya, tidak bisa. Ibadah badaniyah itu adalah ibadah yang memang harus dikerjakan oleh dirinya sendiri. Kecuali hanya dua yang diperbolehkan ya. Yang pertama adalah tafriqatuz zakah, membagi zakat. Membaginya zakat bukan zakatnya. Membagi zakat ini bisa diwakilkan kepada orang lain. Dan yang kedua adalah dzabhul udhiyah, menyembelih korban, itu boleh. Selain dua itu tidak boleh. Jadi harus dilakukan sendiri-sendiri. Karena sholat itu juga sifatnya adalah ainiyah. Setiap orang wajib mengerjakan, tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Dan selain itu, apabila diperbolehkan nanti akan menjadikan celah untuk dipermudah atau diremehkan ya. Jadi orang yang punya duit itu tidak akan pernah sholat karena bisa diganti. Dia bisa membayar orang lain untuk sholat. Ini kerjakan sholat saya, nanti kamu tak kasih uang 1 juta per sholatnya. Itu kan mudah sih sekali bagi dia. Akhirnya dia tidak pernah mengerjakan sholat. Meskipun itu berlaku untuk orang yang sudah meninggal dunia. Itu nanti juga akan menjadikan celah kalau memang segampang itu konsepnya. Maka konsep mendasar dalam ibadah badannya itu tidak boleh diganti atau tidak bisa ya, tidak bisa diganti oleh orang lain dan juga tidak bisa diganti dengan membayar fidyah. Wa fi qaulin annaha tuf'alu anhu aw sabiha amla. Namun terdapat satu qaul dari ulama ya, satu qaul dari ulama yang menyatakan sholat itu sholatnya si mayit yang sudah meninggal dunia itu bisa dikerjakan oleh orang yang masih hidup, baik sebelumnya si mayit itu berwasiat maupun tidak. Jadi bisa dikerjakan. Hakahul Ubadi anis Syafi'i li khobaran fihi. Qaul ini adalah qaulnya Imam Ubadi yang menceritakan dari Imam Syafi'i. Karena ada hadis yang mengatakan tentang hal tersebut. Wa fa'ala bihi subkiyu an ba'di aqaribihi, dan oleh karenanya ini Imam Subki mengqadha sholat dari sebagian kerabatnya yang pernah meninggalkan sholat. Jadi ini sifatnya solusi ya, solusi. Kalau konsep mendasar mestinya memang tidak bisa. Tapi sebagai solusi bisalah kalau ada kerabatnya, ahli warisnya yang mengqadha sholatnya dari orang yang meninggal dunia itu. Bahkan juga disebutkan dalam kitab I'anatul Thalibin bisa diganti dengan membayar fidyah. Jadi dan itu semuanya solusi. Jadi qaulnya itu ada 3. Yang pertama tidak bisa dikerjakan oleh orang lain. Yang qaul yang kedua mengatakan bisa dikerjakan oleh orang lain atau diqadha oleh orang lain. Yang ketiga bisa diganti dengan membayar fidyah. Dengan ukuran satu sholat diganti dengan 1 mud. 1 mud itu kira-kira 600 gram atau 6 on ya, 6 on atau 0,6 kilogram. Wa yu'maru mumayyizun biha li sab'in wa yudrabu 'alaiha li ashrin. Orang tua yang mempunyai anak yang masih kecil apabila sudah tamyiz kemudian sudah mencapai usia 7 tahun wajib memerintahkannya untuk melaksanakan sholat dengan syarat-syaratnya, sholat dengan sebaik-baiknya atau dengan memenuhi persyaratannya. Wa yu'maru dzu siban dzakran au unsa mumayyizun. Siapakah mumayyiz atau bagaimanakah kriteria tamyiz itu?
bi ansara yaqulu wa yashrabu wa yastanji wahdahu. Gambarannya ketika anak itu sudah bisa makan, minum dan cebok secara mandiri. Jadi dia sendiri tanpa harus dibantu. Tanpa dibantu oleh orang lain dia sudah bisa. Dulu nek cara Mbah Kiai Torehan, Mbah Kiai Sya'roni, nek manani bocah sing wis dolor, sudah bisa mandiri dalam hal makan, minum dan cebok. Dan itu adalah kemampuan ya, kemampuan keterampilan ya, atau keterampilan bocah dan tidak ditentukan dengan usia. Boleh jadi anaknya masih usia 3 tahun itu sudah tamyiz, boleh jadi, atau mungkin sudah sampai 7 tahun, 8 tahun juga tamyiz, karena kemampuan anak itu beda-beda. Tapi itu menjadi persyaratan pertama, anak itu pertama harus tamyiz, yang kedua harus mencapai 7 tahun. Sudah tamyiz tapi usianya masih 5 tahun, belum diwajibkan, orang tuanya belum diwajibkan untuk memerintah sholat. Harus mencapai dua-duanya, sudah tamyiz dan kedua sudah 7 tahun. Mengapa kok harus sudah tamyiz? Karena ketika belum tamyiz anak itu belum bisa menerima ya, belum bisa menerima. Artinya dia belum punya pengetahuan, belum punya keterampilan untuk melaksanakan kewajiban. Yang kedua, mengapa kok harus 7 tahun? Karena 7 tahun ini adalah waktu persiapan. Karena nanti imkanul bulugh, kemungkinan anak itu sudah balik itu di usia 9 tahun ya. Setelah 9 tahun atau menginjak usia 10 tahun itu sudah ada kemungkinan wajib. Jadi kemungkinan anak perempuan haid itu di usia 9 tahun. Begitu juga anak laki-laki ada kemungkinan inzal atau ihtilam itu sudah dimulai dari 9 tahun. Maka dipersiapkan semenjak usia 7 tahun. Harus sudah mulai diperintah. Supaya nanti kalau misalkan di usia 9 tahun atau 10 tahun dia ternyata sudah kewajiban, sudah balik, maka dia sudah lancar. Karena sudah pernah dilatih di usia 7 tahun. Maka ini kewajiban bagi orang tua. Dikatakan di sini yajibu ala kullin minal abawaihi wa in ala tsummal wasyu wa ala malikir raqiqi ayyamura biha aisolah. Jadi yang berkewajiban, yang terkena tuntutan kewajiban ini orang tua, bukan anaknya. Karena anaknya belum wajib, anak yang masih usia 7 tahun itu belum punya kewajiban, jadi dia belum mukallaf pada waktu itu. Maka kewajiban ini adalah kewajibannya orang tua, sehingga kalau misalkan orang tua tidak memerintahkan, yang dosa orang tua, bukan anaknya. Jadi kalau anak tidak sholat itu tidak dosa, ketika belum balik tidak dosa, karena dia belum kewajiban. Tapi kalau ada orang tua, ketika anaknya sudah 7 tahun kok belum diperintah, itu berarti yang salah itu, yang berdosa ini adalah orang tua. Jadi kewajibannya ini bagi orang tua. Siapakah orang tua di sini? Yang dimaksud ini adalah ayah, ibu, kakek, nenek dan seterusnya naik ke atas, baik dari jalur ayah maupun ibu. Tidak hanya ayah maksudnya. Tidak hanya kakek yang dari jalur ayah, tapi juga kakek, nenek yang dari jalur ibu. Dan ini sifatnya adalah kifaiyah. Artinya kalau adalah salah satu yang sudah melakukannya, maka sudah sudah gugur bagi yang lain. Kemudian sumal wasi, kalau tidak punya ayah, tidak punya ibu, jadi yatim piatu, kakek nenek juga tidak ada, terkena tsunami, entah kena apa, misalkan itu tidak punya ayah ibu, nanti kalau ternyata ada orang yang pernah diwasiati, maka yang mengambil kewajiban, yang punya kewajiban ini adalah wasi atau orang yang dulu pernah diwasiati. Wa ala malikir raqiqi, kalau nisbat orang yang punya budak berarti ya juragannya itu, artinya bukan orang tua dari si raqiq, bukan orang tua dari budak, tapi yang berkewajiban ini adalah maliknya atau orang yang mempunyai, memerintahkan ayyamura biha ay sholati walau qadaan wa bi jam'i surutiha, harus wajib memerintahkan untuk sholat meskipun qadha. Artinya kalau waktunya sudah habis, orang tua ini masih terkena tuntutan kewajiban untuk memerintahkan mengqadai sholat anaknya tadi. Ya, anak yang belum mengerjakan sholat di waktunya sampai habis waktunya, ini orang tua tetap wajib memerintahkan untuk mengqadai sholatnya. Tidak bisa dikatakan, tidak bisa dipahami bahwasanya kewajiban itu hanya
pada waktu itu saja. Misalkan waktu zuhur sudah masuk waktu asar belum mengerjakan waktu zuhur, berarti sudah tidak kewajiban memerintahkan sholat zuhur. Tidak, tapi ternyata kewajiban itu tidak terhenti dengan habisnya waktu. Artinya ketika waktunya sudah habis, orang tua tetap wajib memerintahkan untuk mengqadai sholat yang belum dikerjakan. Wa bi jami'i surutiha, dan dalam mengerjakan sholat ini juga harus sesuai aturannya ya, sesuai tata caranya, sesuai prosedurnya ya, sesuai syarat dan rukunnya. Dimulai dari wudunya harus diteliti, jangan hanya perintah-perintah saja, kemudian tidak tahu, barang ternyata setelah ditanyai tahiyatnya bagaimana, tidak bisa, fatihahnya tidak bisa atau tidak fasih, itu tidak boleh, harus diteliti juga. Jadi memerintahkan sekaligus harus terpenuhi syarat-syarat dan rukunnya. Lisab'in ay ba'da sab'in minas sinina ay inda tamamiha wa in mayyaza qablaha. Sab'in ini maksudnya apabila sudah selesai usia 7 tahun. Jadi kalau 7 tahun itu sudah selesai ya. Maksudnya kewajibannya itu baru dimulai ketika sudah selesainya usia tamam atau sempurnanya usia 7 tahun. Wa in mayyaza qablaha, meskipun anak itu sudah tamyiz sebelumnya, tetap belum terkena kewajiban, orang tua belum terkena kewajiban untuk memerintahkan sholat ketika anaknya sudah tamyiz namun belum mencapai usia 7 tahun. Wa yambagi ma'asighatil amri ad-tahdidu, seyogjanya, sebaiknya ketika memerintah itu ada dengan tekanan ya, tidak hanya sekedar memerintah dengan sekedarnya dikerjakan atau enggak itu sudah enggak urusan, enggak seperti itu. Ternyata juga harus ada tahdid. Bahkan di sini di i'anah dijelaskan, bahkan kalau perlu ya memang harus, kalau memang diperlukan untuk dipukul ya, maksudnya pukul yang tidak menyakiti ya, hanya sekedar pelajaran, memberi efek jera supaya tidak diulangi kesalahannya, itu harus dilakukan juga ya. Memukul ketika memerintah, jadi bukan memukul nanti lain lagi. Kalau memukul ketika meninggalkan itu lain lagi. Kalau meninggalkan itu kemudian dipukul itu nanti ketika sudah usia 10 tahun. Tapi yang dimaksud di sini memukul ketika memerintah. Artinya dalam memerintah anak tersebut tidak hanya dilakukan dengan sekedarnya, sementing aku wes perintah wes gugur kewajibanku. Ternyata tidak seperti itu. Kalau perintahnya itu masih terlalu tipis-tipis ya, mungkin perlu diperjelas atau mungkin perlu dikuatkan. Kalau memang anaknya harus agak dikerasi ya harus dilakukan juga. Bahkan di sini disebutkan kalau memang harus dipukul ya tetap harus dipukul. Kalau dengan cara memukul itu akan menjadikan anak mau. Tapi yang perlu digarisbawahi bahwasanya memukul itu bukan untuk menyakiti, tapi hanya untuk memberi efek jera, dan bentuknya tidak harus dengan pemukulan ya, apapun bentuknya. Wa yudrabu 'alaiha li asyrin, ay wa yudrabu darban ghaira mubarrihin wujuban mindak wa yudrabu darban ghaira mubarrihin wujuban mandukira 'alaiha ay 'ala tarkiha walau qada'an aw taraka syartan min syurutiha li asyrin. Kemudian apabila anak itu sudah mencapai usia 10 tahun, maka selain wajib memerintahkan, juga ada kewajiban tambahan lagi. Kalau anak itu kok tidak mengerjakan, orang tua wajib memukul ya. Sekali lagi memukulnya jangan dibayangkan memukul sing sampai wajar sampai babak belur, enggak, tapi hanya sekedar untuk memberi efek jera, dan bentuknya itu tidak hanya memukul. Jadi memukul itu adalah salah satu bentuk sanksi yang diperbolehkan atau yang diwajibkan bagi orang tua dalam memerintah anaknya. Sanksi itu tidak harus memukul, mungkin bisa disanksi dengan yang lain, bisa nyapu, bisa ngepel, bisa nyuci piring dan lain sebagainya, boleh. Ketika wayudrabu 'alaiha li asrin, ketika anak itu ketika sudah mencapai usia 10 tahun itu wajib memukul ketika anaknya meninggalkan
sholat. Bahkan di sini dijelaskan walau qadaan au taraka syarton min syurutiha. Jadi apabila bahkan termasuk belum mengerjakan pada waktunya, ya. Meskipun sholat qadha itu juga tetap harus, ini kewajiban tambahan selain memerintah, ini adalah memukul atau memberi sanksi lah. Atau meninggalkan salah satu syaratnya. Jadi anak itu sudah melakukan sholat, tapi ternyata setelah diteliti ada yang kurang, ternyata rukuknya ada yang tidak benar, itu juga tetap harus diterapkan. Yang kedua ini harus disangsi. Li ashrin ay ba'da istikmaliha lil hadisi sahih murrus sabiyya bisolati idza balagha sab'a sinina wa idza balagha 10 sinina fadribuhu 'alaiha. Jadi kewajiban memerintah dan memukul apabila meninggalkan ini berdasarkan hadis Nabi, hadis sahih. Murrus sabiyya bisolati, perintahlah anak kecil kalian untuk mengerjakan sholat idza balagha sab'a sinina, apabila sudah mencapai usia 7 tahun. Wa idza balagha 10 sinina fadribu 'alaiha, dan apabila sudah mencapai 10 tahun maka pukullah apabila meninggalkannya. Kasaumin atauqahu fa innahu yu'maru bihi li sab'in wa yudrabu 'alaiha li ashrin kasolati. Begitu juga puasa. Jadi puasa artinya puasa juga wajib diperintahkan untuk dijalankan si anak tersebut ketika sudah mencapai usia 7 tahun, dan dipukul apabila meninggalkan puasa ketika anak itu sudah mencapai 10 tahun. Wa hikmatu dzalika at-tamrinu 'alal ibadati liyata'awwadaha fala yatrukuha. Mengapa kok anak belum mencapai usia balik atau belum terkena kewajiban, ini kok sudah diperintah? Kan logikanya kalau belum taklif, ya, belum terkena kewajiban, mestinya kan dia mau mengerjakan apa enggak kan tidak ada saksinya, kan begitu. Tapi ini belum wajib, belum terkena tuntutan, kok ini kok sudah terkena sanksi. Jadi misalkan ada orang yang terkena aturan begini kalau dia sudah masuk. Lah ini orangnya belum masuk, ini kok sudah terkena sanksi. Ini logikanya bagaimana? Ternyata di sini wa hikmatu dzalika, hikmah di balik itu ada perintah sebelum anak itu berkewajiban supaya dia membiasakan, ya. Jadi membiasakan ibadah yang nanti akan menjadi wajib baginya, agar nanti pada waktu wajibnya anak itu sudah terbiasa. Sehingga kalau sudah terbiasa itu enteng, suatu berat apapun kalau sudah terbiasa itu akan menjadi ringan, ya. Tapi seringan apapun kalau tidak dibiasakan kadang-kadang menjadi berat, apalagi yang berat. Nah, maka tujuannya di situ, hikmahnya di situ.